hati-hati dengan hati. Jangan permainkan hatinya. Hati-hati. Karena bila tidak hati-hati dengan hatinya, maka Anda tidak akan pernah menjadi orang yang selamat kelak di yaumil qiyamah. Wah, kita jangan ngaji. Wah, tes Quran nih, ente mau sekolah. Coba baca di Alif Lam Mim. Ongi. Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Yo. Bedong kena alama. Ini alama. Salah. Coba. Ini. Pukul sang. Pene. Besok menek dia mantau kena Anda pokoknya cepet. Masya Allah. Apalagi ni Nabi penek selapu dinga. Engkeng, buit le tanah. Nah, ini dah beruta. Nah, tokol buitnya. Nah, ini dah boleh. Yang dah nak congkokolnya. Lakukan nanti jah. Masya Allah. Jadi semama doang le bale mundin tahu jadi imam le senina. Kalau merarik dia noh bayi jadi imam le senina. Arah luwe. Penaan. Mama bangak, Nina indah bangak. Pada bongoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'adana alaina Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin habibir rahman wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nur as-sari wal madad al-jari wa jama'na bihi fi kulli al-atwari wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Akhina fillah, Ustaz Sabaruddin selaku pendiri pengasuh TPQ Hidayatul Quran beserta seluruh para asatid di TPQ Hidayatul Quran yang saya hormati muliakan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh pengelinsir yang saya hormati dan muliakan pula, singkatnya seluruh hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, hafizana wa iyyakum. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di antara sekian banyak dan sekian macam nikmat yang Allah berikan kepada peluru Sambi, maka di antara yang tertinggi adalah nikmat hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis pengajian, lebih-lebih di bulan suci Ramadan yang nilainya satu langkah seperti ibadah 1 tahun. Bahkan hadir di majelis ilmu jauh lebih afdal daripada 1000 rakaat kita salat sunnah. Jauh lebih mulia daripada kita menjenguk 1000 orang sakit, dan jauh lebih afdal daripada menghadiri 1000 orang mati, 1000 jenazah. Huduru majlis ilmin afdalu min 1000 raka'atin wa huduri 1000 janazatin wa hudur wa iyadatu 1000 maridin atau kama qala. Maka
kehadiran Pelunggu Sami saat ini lebih-lebih di bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan tatada'aful amal, seluruh amal ibadah nilainya berlipat ganda, saking mulianya bulan suci Ramadan. Maka rekomendasi dari Tiang, selama tidak ada kendala yang berarti, mari kita terus menerus hadir di majelis pengajian, majelis tazkiyah, majelis untuk bagaimana membersihkan hati kita, karena hati kita yang paling poin, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahallu nazarillah al-qalbu, yang dinilai oleh Allah dalam diri kita adalah hati. Bila hati ini baik, maka baik seluruh anggota badan. Ala inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad, ala wahyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam diri kita ini ada segumpal daging, sekerat empak, saklamun solah sekerat empak niki, selapu anggota badan teniki solah, lagu lamun lengejak selapu anggota badan tendah bilu lengi. Ketahuilah itulah adalah hati. Maka hati-hati dengan hati, jangan permainkan hatinya. Hati-hati. Karena bila tidak hati-hati dengan hatinya, maka Anda tidak akan pernah menjadi orang yang selamat kelak di yaumil qiyamah. Maka di antara sekian cara untuk tazkiyatun nafs, atau tazkiyatus sarair, atau tazkiyatul qulub, membersihkan jiwa, tidak ada lain adalah mendengar wejangan-wejangan dari Al-Quran, hadis dari para ulama, yaitu hadir di majlis pengajian. Maka mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hati kita bersih. Hati kita ini kinclong, glowing, bersinar-sinar, bersih bagi insyaallah ma'rifatullah. Amin. Ya Rabbal. Salah satu di antara cara untuk mendazkiyah diri, dan itu hukumnya adalah fardu ain, tidak ada lain adalah salat. Salat, terutama salat 5 waktu. Lebih-lebih ke sekarang kita tambah dengan salat tarawih. Kita mampu melakukan 20 rakaat plus witir 3, dan itu berjamaah. Kalau kita sukses di bulan puasa, bagaimana mengubah diri? Maka nanti keluar bulan puasa, tidak mau kita sholat kecuali berjamaah. Karena kita mampu melakukannya sebulan suntuk. Isya kita berjamaah, lalu dilanjutin dengan tarawih berjamaah. Witir pun berjamaah. Kembali pun demen sugul bulan Ramadan, Masya Allah mukaboh. Itu tandanya tidak lulus ujian di bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan kita lulus. Salah satu sifat orang yang sukses, dijamin sukses, diberikan kesuksesan oleh Allah, yang pertama disebut oleh Al-Quran adalah orang-orang yang baik dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pertama sholat. Berarti kesuksesan utama bagi kita dunia akhirat bila benar-benar kita perhatikan sholat kita. Sholat yang menjadi tiang agama. Sholatnya hukumnya fardu ain yang 5 waktu. Maka untuk sampai kepada orang-orang yang alladzina hum fi sholatihim khashi'un, perlu mempelajari sholat. Perlu kita ilmukan. Kita harus bahas sholat itu dari sisi fikihnya, syariatnya, dan dari sisi adabnya, tasawufnya. Sehingga bila sudah sempurna dari 2 arah ini, maka Anda menjadi aflah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Banyak orang muslim
terkadang sholat niru-niru, milu-milu. Dan itu boleh, sah sholatnya. Karena Rasulullah mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Berarti boleh kita mengikuti sholat, mempelajari sholat hanya sekedar melihat. Oh begitu caranya. Dia berdiri, lalu dia takbir, lalu dia baca Fatihah, lalu dia baca ayat, lalu dia ruku, lalu dia iktidal, lalu dia sujud, duduk antara sujud, kemudian sujud lagi. Lalu Masya Allah naik mungkin 1-2 rakaat salat subuh. Sama rakaat pertama, rakaat kedua. Bacaannya yang beda hanya di tasyahud akhir. Lalu dia salam, oh itu salat, ya. Itu salat. Salat itu didefinisikan oleh ulama adalah ma yuftatahu bit takbir wa yukhtatamu bit taslim. Yang dimulai dengan takbiratul ihram lalu diakhiri dengan salam. Yang kita kenal dengan rukun 17, rukun 13, bahkan banyak sekali pembagian-pembagiannya. Yang populer rukun 13. Dari awal takbiratul ihram sampai Assalamualaikum. Sampai Assalamualaikum warahmatullah. Maka kita pelajari sedikit demi sedikit. Supaya benar-benar kita sholat bil ilmi atau bil basirah. Dengan ilmu, dengan pengetahuan. Tidak hanya sekedar ikut-ikut. Perlu dipelajari. Di mana? Ya di majelis ilmu. Kan sekedar Masya Allah. Jadi semama doang lebale munden tahu jadi imam lek senina. Kalau merarik denoh bayi jadi imam lek senina. Arak luwe. Penaan. Mama bangak, nina indah bangak. Pada bongoh. Masya Allah, marak cerita lek YouTube penuh. Gara-gara semama menjadi imam. Membaca ayat kuliah ayyuhal kafirun. Munden tahu tutu. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Sininan curiga oleh muri. Dini tutu. Tegur sisinan. Lakum dinukum waliyadin. Wala ana abidum ma'abadtum. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Wala dolin. Salah tiba. Maka perlu kita pelajari bagaimana tata cara kita sholat dari takbiratul ihram sampai kita salam. Bila kita sholat dengan ilmunya, lalu kita perhatikan setiap bacaan, kita perhatikan setiap gerakan kita dengan rapi, itulah sholat khusyuk. Itu sholat khusyuk. Orang yang rapi, dia perhatikan Allahu Akbar. Dia tahu makna Allahu Akbar. Tatkala mulutnya mengatakan Allahu Akbar, hatinya bergetar dengan Allahu Akbar. Dia tahu kedalaman makna Allahu Akbar. Dia hadir depan Allah kecil, bahkan tak terlihat, bahkan tidak ada. Yang ada Allah. Lagi terkesak nih saja. Bila terawih, lain ngenyum. Lobar. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu sebabnya takbiratul ihram tak boleh panjang. Allahu Akbar. Makruh kepanjangan. Kode-kode. Allahu Akbar. Tatkala kita mengatakan Allahu Akbar, baru di sana lintaskan niat dalam hati. Pokok narak uninangan ya sembahyang zuhur 4 rakaat titik. Dan perlu eja itu dalam Allah sengaja kau sembahyang zuhur 4 rakaat. Oh, kelain Allah Akbar. Niat itu yang penting terlintas. Apa yang kita ucapkan tadi. Usalli, fardhu, zahri. Banyak terlintas di hati.
Usalli fardhu zahri, nanti saya akan ajarkan sedikit. Nah. Jadi orang yang betul-betul memperhatikan segala lini daripada sholatnya, mulai dari bacaannya, gerakannya, hatinya, maka dia itulah sholat khusyuk. Suatu hari Rasulullah SAW masuk masjid, lalu menjumpai anak muda sholat tidak tenang. Wah berkerai, ngerasa andang. Kata Rasulullah, "Lau khasya'a hadzal rajul la khasya'at jawarihuhu." Andin khusyuk sembahyang karena kini meskin khusyuk tenang ndek rasa gending begawiah. Maka salah satu ciri-ciri orang khusyuk salatnya, Masya Allah, gerakannya rapi, diperhatikan, mulai dari angkat tangan Allahu Akbar. Maka rekomendasi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau ingin khusyuk salat, pertama perhatikan bacaan. Setiap bacaan yang kita baca, kita harus pahami maknanya. Kita harus ngerti. Jangan asal baca Allahu Akbar, ente nggak masukkan ke dalam hati. Nggak tahu maknanya. Apa makna Allahu Akbar? Tahu makna Allahu Akbar? Allah paling besar. Tahu maknanya Allah paling besar? Apa kenan Allah paling besar? Coba. Apa kena? Lamun dait makna Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa istilahnya? Gemetar penuh, leger, ngijik. Artiin Allah doang belik-belik, Allah doang paling belik. Apa-apa terlintas le angan le otak sabelik Allah jauh lebih besar. Bahkan bumi, langit, kursi, ars, lapu, malaikat, andin tolok le hadapan Allah Ta'ala mungkin seperti sebutir pasir. Selaput. Mau berembe kembali Allah Ta'ala. La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Lamun tama ojok atin tatkala terkena Allahu Akbar, dihujamkan ke dalam hatinya paling dalam makna Allah Akbar, tuton naket le atin sa paling dalam. Hinan dunia seni. Hinan dunia seni. Darak nilain dunia seni. Kenapa? Karena Allah yang besar. Akhirnya dia akan dapat namanya musyahadah. Hatinya akan merasakan. Hidupnya merasakan bagaimana besarnya Allah. Hadirlah ta'zim, hadirlah haibah. Bagaimana wibawa Allah pada diri kita. Hanya kita terkadang menjadi gemetar. Bahkan orang yang sudah sampai setitik memuliakan Allah, ta'zim kepada Allah, haibah kepada Allah. Kenyakan sembahyang, mau bayang esenso, gergaji awak kendek nirang. Lamun ita jak dek membau. No. Kelikit dong le foto nirung tergenit nirapan. Sidem dong ngelemi ngetin, termasuk tiang. Sidem ngelemi ngetin, seri gede oleh sorban temen. Geli. Mairap setegan kentok sing seninan dirap. Oh, ini dulu. Gere. Ya pun sekat khusyuk niki. Saking sekatnya, akhirnya tidak menjadi rukun sholat, tetapi menjadi penentu sholat itu diterima atau tidak. Maka mulailah dari baca. Pahami. Maka ada 7 tahapan sebenarnya. Ada 7 tahapan kalau benar-benar pingin sholatnya itu khusyuk. Saya sampaikan di sini walaupun sulit, tapi mudah-mudahan kita dapat nanti Allah berikan. Pertama, kalau benar-benar pingin khusyuk dalam sholat seperti sholatnya para wali, kita harus mampu pertama itu namanya ta'allaq. Ta'allaq, menghubungkan diri dengan sholat. Ada yang sholat, hubungan dengan sholat. Angan sembahyang lain. Ya kena ta'allaq. Kasar sembahyang Allahu Akbar, baru asar. Apa nih? Apa tuh? Dia buka bareng. Jadi pertama nih hati dulu. Gantungkan hati itu kepada sholat. Jangan pikirkan apapun. Hati yang menjadi tumpuan pikiran. Pikiran itu jamaah tidak di otak. Pikiran itu di hati. Namun pikiran itu punya nurun sati'un ila dimag. Punya cahaya yang
naik ke otak. Sehingga kalau orang mikir, otak muntegen, kerutalis. Sebenarnya pikiran itu di hati. Maka hati harus dikuasai. Gimana caranya? Ta'allaq. Ta'allaq bis-shalah. Anda gantungkan, Anda pikirkan, Anda perhatikan. Hati itu hanya satu, fokus ke sholat. Itu namanya ta'allaq. Setelah Anda mampu ta'allaq, mampu menghubungkan diri dengan sholat, yang dipikirkan adalah sholat, yang sekarang dikerjakan, maka akan datang namanya takhallaq. Anda akan berakhlak, artinya membaca, mengamalkan apa sifat-sifat sholat dari awal. Tidak berani Anda melakukan apapun kecuali pekerjaan sholat. Anda takhallaq. Anda betul-betul nyatakan sholat. Mulut mengatakan Allahu Akbar, hati pun mengatakan Allahu Akbar. Masya Allah, Anda berdiri di hadapan Allah tegak, itu artinya Anda berdiri tegak di hadapan Allah. Apapun ujian, Anda tidak akan bergeser, tegak kepada Allah. Anda ruku, betul-betul hormat yang sehormat-hormatnya kepada Allah. Terus gerakan itu diperhatikan. Maknanya langsung kepada Allah, karena Anda berhadapan dengan Allah. Anda takhallaq namanya. Kalau Anda sudah mampu takhallaq, akan ada nanti di atasnya namanya tadzawwaq. Anda akan rasakan. Anda nikmati itu, Anda rasakan. Oh, ternyata sholat itu nikmat, lebih manis daripada madu. Kenapa? Karena Anda dalam hadratillah. Anda berada di hadratillah, di depan Allah. Tidak ada yang mau pergi di hadapan Allah. Makanya saya bingung kalau ada orang tarawih 10 menit. 15 menit ada di YouTube itu. La ilaha illallah. Masa tidak betah berada di hadapan Allah? Orang yang tadzawwaq, sudah ada dzauq, sudah nikmati, mencicipi nikmatnya sholat. Masya Allah, sholatnya itu kalau sholat sendiri apalagi. Terkadang dia sholat 2 rakaat namun sampai fajar. Dia nikmati itu sholat. Setelah Anda tadzawwaq, Anda nikmati sholat itu, ternyata nikmat, damai, naik lagi derajat yang di atasnya namanya ta'asyaq. Anda rindukan. Anda rindukan itu. Iya doang angan, dia sabar. Kalau itu sampai ta'asyaq, baru di atasnya namanya tahaqqaq. Anda benar-benar sampai ke hakikat sholat. Tahaqqaq inti. Benar-benar inti dengan Allah. Tahakak. Nah kalau sudah sampai ke tahakak, naik lagi yang di atasnya. Namanya haim, huyam. Anda sudah tidak akan menyaksikan apapun yang ada di muka bumi kecuali hanya Allah. Itu tahapannya. Sekar. Allahu Akbar. Bantaran mako senggita. Lamu musim mako. Allahu Akbar. Gabah neleh si hujan sawi pikirah. Allahu Akbar. Balik bocor iya pikirah. Gimana kita mau sampai kepada Masya Allah huyam atau tahakak tadi sementara dari awal belum kita ikuti tangganya. Itu cara orang-orang sholat yang luar biasa. Salah satunya diantaranya pengarang kitab ini. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad atau Imamul Haddad. Yang punya doa namanya Ratib Al-Haddad. Ada Wiridul Latif dan banyak sekali. Ini kalau sholat beliau, masjidnya ada sampai sekarang. Tempat beliau sholat menjadi saksi. Begitu dia bilang Allahu Akbar, saking khusyuknya keluar sinar dari jari-jarinya. Sinar. Langsung spontan, sinar keluar. Dan menghantam tembok, temboknya retak. Dan di depannya tiba-tiba muncul Ka'bah. Masya Allah, dari Yaman kok bisa lihat Ka'bah? Langsung kayak di Ka'bah. Namun itu jande, Allahu Akbar, itu tembok ya tembok kita. Bungkak batur bertegita. Apalagi Masya Allah, bungkak batur, julun tenuh, Masya Allah, tangkong baru. Batik motif musolah, apa mikir Allahu Akbar.
Rajin ni. Shopee je kata COD ni. Maka sunat kita sholat di satu warna polos. Paling abdol putih. Lagunan aja Masya Allah. Karpet bermotif-motif. Baju dek kerarua. Bahkan terkadang telekung dengan nina wajarang putih. Jarang putih. Kenapa? Mengikuti mode. Mode yang terkadang mengalihkan hati kita dari Allah. Dia yang sembahyang. Kebagus renda ini nih. Tidak sembeli. Masya Allah, warna-warni. Makruh gitu. Makruh. Maka bagus ini catnya putih saja. Polos. Nanti keramiknya putih. Bila perlu sholat, tidak perlu pakai sejarah. Putih sudah. Satu warna. Tidak ada pikiran lain. Malik ditulis di keluar ruang. Batik macam apa tulisan. Kira main bola lemuri jeleng. Lihat aja nanti waktu lebaran. Jarang. Arak searaan sakai putih lagu Masya Allah. Lu anda warna-warni. Tentu lagu ya gawe. Wah kedung. Wah kedung ni kembe wah kedung. Keremak Engkau kena selebung batu beli. Batu wah kedung ni kembe unin ka. Nah. Jadi itu kalau ingin betul-betul menunaikan solat sesuai dengan esensi solat. Yang sampai ke derajat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka perlu dipelajari. Dan mempelajari solat itu nggak cukup sekali. Apalagi hanya beberapa jam di sini. Harus pakai kitabnya. Fikihnya ambil. Mana itu rukun syaratnya. Lalu mana? Sebelum berbicara tentang solat sebenarnya taharah dulu. Sebelum berbicara taharah, ya sangkut pautnya dengan air. Perlu itu. Ada langkah-langkahnya. Seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin. Cucunya baginda Rasulullah SAW. Apa istilah? Baluk berarti tinggi. Baluk. Ali bin Husain. Ibn Ali Zainal Abidin. Bin Ali bin Abi Talib. Berarti baluk Rasulullah SAW. Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin. Rahimahullah. Beliau kalau salat, Masya Allah. Baru lalu bait air wuduk doa. Masya Allah. Tiring isi pembantu. Masya Allah. Lagu dia sendiri wah legar lalu wuduk. Wah, marak dengan sandik tolampa. Ngijik angkor. Pucat pasih menih. Marah dengan ketakutan, legar. Setiap kali mau ambil air wudhu. Dia sehat, enggak sakit, sehat, segar bugar. Tetapi setiap kali mau pergi berwudhu, legerangkong. Mau tejak berembin, terlalu arak legerangkong. Pelai-lai dek keruan, menek dek keruan tadah. Pokok sang pene. Besok menek dia mantau kena anda pokoknya cepet. Masya Allah. Apalagi ni Nabi penek selaput dinga. Impung betis sampai tumat mimpene. Mama pesan ngacar nenda. Dek keruan gending dan besok menek. Payun dia perhatian dan istinja atau taharah. Iya kawin kereng nu sembayang. Khusuk ruang sembayang. Lalu kereng najis. Berbeda sah. Maka perlu itu dipelajari nanti mungkin bagian yang lain. Ya kan? Nah. Jadi Imam Ali Zainal Abidin legar nih. Ditanya, wahai Imam, kemben sida demen lumbar wuduk, mu melegar. Para dengan dek tolampa, angkong lemas, mukanya pucat. Menjawab, semetoh. Berembin dan kendek legar. Demenkah wuduk coba bayangan. Lek julun saya itu ke nganjeng. Aneh. Saya kali menghadap Allah. Berbintang kendek legar. Berbintang kendek takut. Sebab setelah saya wudhu, saya menghadap Allah. Siapa Allah? Anda tahu? Maka karena dia itu makrifat dengan Allah. Maka Masya Allah, dia mengagungkan Allah dengan sangat luar biasa. Sampai beliau kelihatan ketakutan. Bukan artinya enggak khusyuk.
Tapi saking wibawa Allah masuk dalam dirinya. Sehingga dia sholat, Masya Allah, apapun terjadi, tidak bisa masuk ke dalam pikirannya. Begitu Allahu Akbar, hanya dia dengan Allah. Sehingga Masya Allah, rumahnya tempatnya sholat kebakar. Cucu Rasulullah keluar api dengan teriak. Masya Allah, ribut, rabet. Ini aja ndik rengah. Tatkala dia sholat, telinganya tuli. Dia hanya dengar Allah. Tatkala dia sholat, matanya buta, dia hanya melihat Allah. Tatkala dia Masya Allah sholat, kakinya lumpuh hanya untuk Allah saja. Dia rengah api. Dengan nyurak. Dia nirap api saat panas. Balik nurubuh. Rubuh rumahnya. Tapi Masya Allah, sajadahnya tempat dia sholat. Apalagi bajunya, apalagi satu helai rambutnya, nggak ada yang kena api, terjaga. Kenapa? Karena dia bersama Allah. Dia bersama Allah. Sama dengan cerita Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ditangkap oleh Raja Namrus. Lalu dibakar dia. Apa dia terbakar? Tidak. Bahkan di dalam api dia merasakan kenikmatan. Di dalam api. Secara kasat mata, secara zahir, secara ilmu biasa. Orang di dalam api ya udah kebakar. Ini enggak. Sayyidina Ibrahim ditanya, memori hidup paling nikmat di dunia kapan wahai Ibrahim? Tatkala saya dalam kobaran api. Kenapa? Di sana saya diselimuti oleh rahmat Allah. Tidak ada rasanya panas. Maka orang yang mukmin, orang yang betul-betul mendapat rahmat Allah, walaupun masuk neraka, enggak disiksa. Bahkan neraka takut kepadanya. Roh yang mukmin, tutfi nari. Neraka no. Lalu itu dengan beriman, lalu. Kenapa? Karena bisa engkau memadamkan apiku. Neraka bisa padam dengan kesalehan orang beriman. Maka orang beriman gak cocok masuk neraka. Gak cocok orang yang soleh masuk neraka. Dari dunia saja sudah gak kebakar dengan api. Sayyidina Ibrahim Masya Allah menjawab, tatkala saya berada dalam kobaran api, karena di sana Allah perintahkan api, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka perlu kita pelajari sholat ini dari awal sampai akhir. Secara kesimpulan, sholat yang sempurna itu punya 3 rukun dan 2 sifat. Nah, ini secara kesimpulan. Sholat yang sempurna punya 3 rukun dan punya 2 sifat. Bila ada yang 5 ini, sempurna sholat Anda. Dan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama rukunnya dulu. Yang harus ada dalam sholat itu ada 3 komponen, 3 rukun. Rukun artinya bagian terpoin, sanding kanggo ndek to. Pertama namanya rukun qalbi. Pegawean ati. Pegawean sak tegawe si ati, itulah niat. Maka siapapun sholat tanpa berniat gak sah, walaupun jak nangis. Sembayang subuh, jangan nangis bi air mata. Berniat enggak lupa pun. Gak sah. Itu namanya rukun pegawean ati. Ati berniat ndik biwih. No. Dakan jam biwih pasih mengatakan usolli fardhas subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Biwih doang, enggak sampai ucapan ini ke dalam hatinya, batal. Enggak sah salatnya. Tetapi walaupun dia tidak ucapkan, enggak dia mengatakan usolli, tiba-tiba Allahu akbar, tetapi kalimat usolli fardhas subhi ada dalam hatinya, sah. Karena niat itu ada di hati, bukan di mulut. Maka sunnat talaffuzun niyah. Sunnat melafazkan niat. Kenapa sunnat? Liyusa'idal lisanul qalba. Supaya mulut ini membantu hati cepat berniat. Usolli fardhas subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Tatkala kita baca, hati kita langsung terlintas kata usolli fardhas subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu rukun qalbi niat. Dan dalam niat sholat wajib 3 yang harus ada.
Kapan saja kita sholat 5 waktu, sholat wajib, harus 3 yang ada. Ada namanya qasdun, yaitu kata usolli. Ada namanya ta'arrudun, itu namanya fardu. Ada namanya ta'yin, itu menyebut nama sholat itu. Seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sehingga kalau sholat subuh, usolli fardhu subuhi, enggak wajib. Mengatakan fardhu lillah sunat, mengatakan rakaat ini sunat, mengatakan makmuman juga enggak wajib. Sah sholatnya dia, walaupun mungkin tidak terhitung berjamaah. Yang wajib ada yang 3. Usolli fardhu zahri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya, usolli fardhu asr. Hanya yang 3 ini. Segera belok lalu, usolli fardhu zahri. Kan tidak detik kan. Allah, nu selesai. Kembali pebelo. Allah, nu selesai nu. Dan man kena barang je selesai, usolli fardhu zahri. Contoh maghrib bare. Allah, usah selesai nu ahli angan. Pokok searah uninangan terlintas, dia perlu tukir ton. Marah nukir ton. Usolli fardhu maghribi. Yang penting dia terlintas, pokok hadir, ya teparan istihdarun niyah. Menghadirkannya, melintaskan kata usolli fardhu maghrib. Pokok narak leangan selesai. Ini ragu. Pokok narak uninangan. Misalnya usolli fardhu maghrib, Allahu akbar, selesai neno. Nah perlu lalu usolli fardhu maghrib, Allahu akbar. Hai. Oh, juru semalik. Kenapa? Kalau terlalu panjang, yuritus syak, akan mewariskan was-was nanti. Ragu terjadi. Nah, konte sedang-sedang wah nih. Dendeng konte lalu, lobar. Adono ja. Lobar, ya. Semai-mai. Allahu akbar. Semai-mai kah? Atau bilang seketik, Allahu akbar. Enggak semai-mai no. Dia sampai Allahu akbar. Belum anu aja. Ingat, salat fardu sak perlu niat anu telu. Qasdun, ta'arrudun, ta'yinun. Qasdun kata usolli. Usolli artin aku sembahyang. Fardhu wajib artin. Zohor, asar, asar. Ya pun perlu sendekman ketawa nenu arti ketawa kenan. Apa kena nusolli? Enggak sadar ketuan apa kena nusolli? Ketahu ni apa kena nusolli? Usolli artin aku sembahyang. Apa arti nusolli? Aku sembahyang fil mudhari' daripada shalla. Shalla yusalli. Kalau mutakallim usolli. Kalau dia yusolli, kalau kamu tusolli. Kalau mereka yusallun. No. Ini bahasa Arab ini. Yaran mutakallim, dhamir mutakallim, ana usalli. Lagu dia perlu kena ana usalli. Ana usalli, dia perlu. Usalli cukup. Sebab alif pada usalli itu namanya huruf mudhara'ah, artinya saya. Alifnya itu berarti saya. Lagu dia belajar bahasa Arab, dia pengen nganga. Perlu untuk pelajari. Usolli apa arti? Oh saya sholat. Sampai arti sholat saya kata usolli. Nah, usolli fardhu. Fardhu ya wajib arti fardhu. Zuhur ya zuhur, saya arti zuhur. Zuhur ya zuhur, ini artinya zuhur. Zuhur artinya terang, berarti saya sholat terang. Subuh artinya kelema, saya sembahyang kelema. Subuh ya subuh, warna ini artinya. Zuhur ya zuhur, asar ya asar, maghrib isya ya isya. Masya Allah. Dia beri artian itu. Nah pokoknya harap. Olo kalimat usolli fardhu zahri tu'atid selesai niat. Paham? Contoh bareng maghrib. Apa arti usolli baru? Aku sembahyang. Ingat apa arti usolli? Aku sembahyang. Saya sembahyang. Aku. Beri. Oh, kamu sembahyang. Ya boleh aku. Cukup aku sembahyang. Fardhu
wajib. Maghrib, ya maghrib. Enggak nih, arak dia angan nih, no. Dia main kena Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai. Sudah ada terlintas kata usalli fardal maghrib. Berilai-ilai. Usalli fardal maghribi. Kelai. Oh, bar. Kelai. Nah. Paham nih? No. Jangan makruh dipanjangkan. Karena yurithus syak akan mengakibatkan kita biasanya ragu dalam sholat. Yuspor juga jengking. Menulah kepu di sembahyang. Gembel. Sembahyang lek julen calon mentoa. Mentoa bengak. Mentoa ni dandek sak pinter lalu. Puka. Lah, khusus sembahyang. Belum tentu dia khusus sembahyang. Dakan jamu ni adalah kepu. Siapa tahu dia mensekena Allah ni pun kita. Oh, Masya Allah. Ya riak ada nano, jangan riak. Ya perlu pelajarin. Jadi solat wajib niatnya yang harus ada tiga. Kasdun, ta'arrudun, sama ta'yin. Yaitu usalli faradal maghrib, usalli faradal subahi, usalli faradal asri, usalli faradal isya, usalli faradal zuhar. Apa jua? Dia harus arak le'a, ate demet kena Allahu Akbar. Niat itu wajib ada pada waktu takbiratul ihram. Dan dia berniat sama dia takbir atau setelah takbir, dia sah. Niat itu wajib berbarengan dengan ucapan Allahu Akbar. Paham? Nah, sebelum kita melapaskan Allahu Akbar, talapuz niat dulu. Sunat. Suruh si ulama keanjuran kena bisa isya. Sholli faradal isya arba rakaat imamu lillahi ta'ala atau imama lillahi ta'ala. Sunat kita ucapkan dulu. Gitu. Jadi jangan terlalu memanjangkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan. Aneh. Apa pun kena takbir mengharamkan. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena begitu Anda takbiratul ihram, Allahu Akbar, haram yang tadinya boleh dilakukan. Kanggon dengar? Kanggon dengar sendik mantakbir. Kanggon ngudut, kanggon ngeraos, kanggon lampak-lampak, kanggon. Tetapi setelah takbiratul ihram, apa yang tadinya sebelum takbir bolah menjadi haram. Haram ngerokok. Allahu Akbar. Betul percikan akah. Ngeraus-raus haram. Ngelor nginem haram. Karena sudah takbiratul. Maka takbiratul ihram itu mengharamkan yang halal. Kenapa? Dia cocok di hadapan Allah. Mutengelor. Dan cocok yang lampak-lampak ngeraus-raus di keruan gending. Ya pula memahami oleh takbiratul ihram jak khusyuk. Maka yang harus kita kerjakan adalah fokus salat, ta'allaq dengan salat. Hatinya harus ke salat saja. Angan sembahyang doang lain angan. Jangan ke sawah kemana, jangan. Berembe-rembe ruang dunia seni. Ya pun takbir nu meninta takbir. Ndik menu. Ndik meniada. Kata para ulama yang arif billah, sebelum Anda mengangkat tangan Allahu Akbar, taruh seluruh urusan dunia apapun itu di punggung tangan, lalu buang ke belakang. Tidak ada dunia, yang ada Allah. Allah yang ada. Apapun urusan dunia buang. Makanya sunat mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Ingat, mengangkat tangan sunat. Yang wajib takbirnya takbiratul ihram. Sehingga dalam beberapa mazhab ada yang sholat tidak angkat tangan. Angkat tangan tetapi dilepas. Ada yang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Lagu darat karena Allahu Akbar. Ya. Jadi yang wajib itu ucapan Allahu Akbar. Kenapa? Kalau seandainya angkat tangan wajib, susah dengan sakai Pak Imam. Dengan buntung berembe. Maka yang wajib hanya
mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Dan lafaz Allahu Akbar saja tidak boleh diganti dengan yang lain. Allahu Kabir tidak boleh. Allahu Karim tidak boleh. Allahu Ghafur tidak boleh. Tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Harus Akbar saja. Tidak boleh Kabir, tidak boleh apalagi kabur. Allahu Kabur. No. Atau ganti si bahasa Sasak, Allah paling belik. Yang kanggo, Allah Maha Besar. Tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Dan antara Allahu Akbar tidak boleh diselang-selangi oleh apapun. Allahu Akbar boleh. Allahu Akbar rendah diganggu. Allah Akbar harus menyambung. Ada banyak syaratnya di sini. Kalau belajar fikihnya banyak syaratnya. Harus lafaz Allah dengan akbar. Tidak boleh juga memanjangkan ba pada akbar. Pada huruf akbar. Huruf ba-nya tidak boleh. Allahu Akbar. Salah. Tidak sah. Atau panjangkan hu-nya. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbaru. Atau dicelahin dengan huruf waw. Allahu Akbar. Allahu wa Akbar. Tidak boleh. Atau like momot. Allah Akbar. Tidak boleh. Paham? Itu. Allahu Akbar. Coba. Coba sambil angkat 5. Allahu Akbar. Beda nangkat 5 nina kan mama. Lamu mama aja gagah. Allahu Akbar. Yuhadi al-udhunain. Allahu Akbar sejajar dengan telinga. Ndek. Atau ndek. Nah, sejajar. Sejajar dengan kentok. Ndek dah nepet. Lagu lamun nina aja lainan model. Agak rapetan sekedik. Allah. Terutama dedara. Kanjabalu sandai malaku. Gerakan sholat perempuan itu harus mohon ampuran. Telangan teman aja. Nganjeng doang dengan nina nganjeng harus rapat. Menama majak minimal sejengkal. Separuh batu dia boyang kenain temen. Boyang teman ini. Ada sandar lang setan ini. Lagu ni adalah tolangan kering. Wah kendai itu nih. Boyang kenain temen. Sengaja kemudian lelah kuninana temen. Sederhana, seukuran biasa. Ya ukuran normal. Nenek cepat lalu, Nina saya cepat. Lamunah Nina harus cepat, harus sempit gerakannya waktu sholat, waktu ibadah, apalagi di luar sholat. Maka nenek Nina jadi main tinju, pelai dengan Nina lampak, mingkang, dan lampak. Dan bagus. Jaga kemurnian keperempuanannya dengan gerakan sholat. Arah manfaat nih, Masya Allah, kembali muda. Rasanya. Ya pun dengan Nina rajin sembahyang kembali muda rasanya. Lamun kanti jarang sembahyang, apalagi girang bersila-sila, ngangkang-ngangkang dek keruah. Contoh. Artinya terlalu lebar. Kenapa? Murah lalu seder. Maaf. Arang betelojo. Kalah-kalah hidup sila sanina. Napang sila men. Oh. Contoh. Kanggo no bersila dengan Nina le jelun semaman, ada sak mola semaman kan? Bersila anu. Tak apa-apa, jelun semaman lagu. Julun dengan lain jaga diri. Lalu salun dengan lain.
Aniki. Nah, tadi itu takbiratul ihram, pahami. Jadi niat itu untuk sholat wajib harus ada 3. Usolli fardal zahri misalnya, usolli fardal asri, maghrib dan sebagainya. Sedangkan mengatakan 3 rakaat, rakataini, 4 rakaat sunnat. Mengatakan adaan makmuman lillahi ta'ala juga sunnat. Maka niat yang sempurna ya semuanya dibaca. Usolli fardal maghribi 3 rakaatin. Adaan makmuman mustaqbil al-qiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala. Arab mustaqbil al-qiblati kah? Usolli fardal maghribi 3 rakaatin mustaqbil al-qiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala. Belok. Mustaqbil al-qiblati artinya Anda ngebah. Mustaqbil al-qiblah, menghadap kiblah. Mimpi sembahyang memang kiblat kita Anda. Fardal lillah, mimpi sembahyang, fardal lillah doa. Apa lillah doa? Adaan kalau di dalam waktu disebut dengan namanya adaan. Kalau di luar waktu namanya qadhaan. Itu sehingga yang wajib ada dalam salat, dalam niat salat wajib qasdun, ta'arrudun dan ta'yin. Itu niat rukun qalbi. Kemudian ada namanya rukun rukun qauli. Yang kedua, rukun qauli artinya yang wajib diucapkan. Seperti membaca suratul Fatihah, mengucapkan Allahu Akbar. Dengan kanggo duduk. Harus kita ucapkan. Seukuran kita sendiri yang mengucapkan, dengar. Syukuran mesak terngadi. Dakan di tengah sedengar. Nirnga diri dan kau. Dia sendiri saya baca dia ngadi. Nah, itu tidak sah. Minimal kita yang membacanya itu mendengar sendiri walaupun orang lain tidak dengar. Lakukan separuh dengar tuh dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu rukun qauli. Juga rukun qauli itu pada waktu tahiyat akhir. Baca syahadatain. Kemudian baca selawat kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rukun qauli namanya. Selain itu sunnah. Baca misalnya ruku, doa ruku, enggak wajib. Doa i'tidal enggak wajib. Doa sujud enggak wajib. Doa antara dua sujud enggak wajib. Enggak wajib. Kalau enggak dibaca ya enggak masalah. Sah salatnya, namun enggak sempurna. Misalnya bucung sembahyang. Seperti ada yang membaca ayat tende, rukunya nasa ruku. Sami Allah. Allah. Cara baca, enggak apa-apa. Sebab bacaan-bacaan dalam ruku, sujud itu hayat salat namanya itu. Artinya sunat-sunat salat yang kalau tidak dibaca enggak masalah. Enggak juga diganti dengan sujud sahwi. Berbeda dengan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal aba'at salat. Aba'at artinya sunat salat yang bila kita tinggalkan sah salat namun harus diganti dengan sujud sahwi. Sunat diganti dengan sujud sahwi. Nah, hati-hati terkadang imam lupa tahiyat awal. Ya kan? Tahiyat awal lupa, bisa sembahyang maghrib atau sembahyang isya atau sembahyang zuhur, lalu subuh segera lupa subuh Ada tahiyat awal subuh. Darah segera lupa subuh Dia mungkin lupa. Atau mungkin lupa kadang-kadang manjeng malik. Nah, lamun lupa tasyahud awal, baik salat sendiri ataupun jadi imam, bermakmum. Biasa misalnya yang pernah mengalaminya, lupa tahiyat awal. Apa nih makmum? Subhanallah. Ya kan? Subhanallah. Boleh mengatakan subhanallah selama imam itu belum berdiri lebih dekat. Artinya masih setengah ke bawah. Baru ngangkat duit. Subhanallah. Kanggun tulah. Lagu lamun wah. Meni dan wah ni. Subhanallah. Lanjut tuh. Subhanallah. Lalu rebai. Subhanallah. Cuma nanti balas. Turas. Lalu kedek lalu sampai tegur lalu. Turas angka. Apa lo sembahyang.
Kenapa? Karena kalau sudah berdiri, imam berdiri atau sholat sendiri, kalau sudah berdiri dari tahiyat awal, maka tidak boleh kembali. Karena Anda kembali ke sunat setelah Anda berdiri ke rakaat ke berikutnya yang wajib. Seolah-olah Anda kembali dari wajib ke sunnah. Maka batal sholatnya. Maka imam yang pinter, tatkala dia lupa tasyahud awal, walaupun dia negur, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia nereng-nereng. No. Dah akan jaga gedok kalau dia wah. Gedok imam seni no. Dah kan dia. Oh, apa? Pada gedok aja ini. Itu lanjut saja sebab Anda balik batal sholatnya imam, otomatis makmum juga batal. Lanjut sudah, kita juga jadi imam ya sadar, oh iya, karena dia sudah lebih berdiri sudah. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Dan tulak justru batal sholatnya. Sholat imam batal, sholat makmum pun juga batal. Kembali ya dan imam kerja makmum bukan. Nah, kamu pinter aja, ya. Lanjut, katanya sudah belajar. Makmum juga masih doang dengan nganjung, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, tenda makmum pun ke. Nah, belajar itu. Itu termasuk aba'al salat, yaitu tahiyat awal dengan kunut. Itu rukun qauli. Kemudian yang terakhir namanya rukun fi'li, seperti berdiri. Bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak paksa. Dengan bongkok. Nggak ada yang tahu. Papu nganjeng. Nganjengan balik. Nganjengan balik. Atau orang sudah lumpuh. Atau sakit, pusing. Kalau nggak mampu berdiri, berdiri nggak wajib. Berdiri dalam sholat menjadi wajib tatkala mampu. Itu rukun, ya? Enggih, tentau. Lalu ada toko. Dakan jab sila nyelepo enda betulojor kanggo, bejan tento toko. Pokon dendek tokon merantau naco. Tabik. Al-Ika namanya itu. Kasar sembahyang menintat. Aduh, kelup. Coba tokon. Tokol nyengking. Jangan nyengking. Nyengking. Buit le tanah. Nah, ini dah berutak. Nah, tokol buitnya. Nah, ini tidak boleh. Yang dan acong tokolnya. Takutnya nanti jah. Yang dan kanggo. Besila, betulujur, jak kanggo. Nah, kan? Nah, lamun sembahyang tokol, waktu sujud, wajib. Waktu sujud, buit tenu atasan si otak. Separuh kan sakit, galang ngolok kan? Galang ngolok. Misal, coba nih Ustaz. Ini misal galang. Tokol marasa baru. Tokol sembahyang tokol. Dia tak sujud. Kanggo ya Allah teh sujud. Alur. Nah, nih coba. Nih mesin. Tinggal nembe. Tinggal dulu. Tinggal picak. Kena sahan. Balik terombok sini. Atasan segini Ustaz. Apa itu? Be atasan itu. Terombok sini. Terombok sini. Nah, ini atasan otak si buit. Dia nesah sujud. Namun sembahyang tokol harusnya atasan buit isi otak. Balik sekali. Nah ini dia nesah nih. Sebab atasan unu isi buit. Wah bahan yang wah. Nah itu peringatan buat yang sholat duduk, gak usah uluk bantal loh kan. Termasuk dengan bertiah, sakit. Jadi uluk galang bertian, berkedepong. Nah, gimana caranya? Usahakan pantatnya lebih tinggi daripada kepala tatkala sujud. Itu rukun fi'li. Itu berdiri, kemudian ruku, iktidal, sujud, duduk antara sujud. Ya paling luwek rukun fi'li. Nah, bila sudah lengkap yang tiga ini, rukun qalbi ada, rukun qauli ada, rukun fi'li ada, salatnya sah. Sempurnakan dengan dua sifat. Dua sifat ada namanya sifat zahirah dengan hakikah batinah.
Sifatun zahiratun dan haqiqatun batinah. Sebenarnya murah nih. Cuma unin dan beda. Harus betul-betul perhatian pegawaian luar, pegawaian dalam. Pegawaian luar merasa baru. Ruku sujud itu namanya sifat zahirah. Ruan sembahyang. Karuan sembahyang kan? Gerakan sholat itu perhatikan. Dan juga hakikat batinah ruan sak dalam. Artinya apa? Jaga kekhusyuannya. Hadir bersama Allah. Jangan pernah lupa sedetik pun kepada Allah. Ikhlas karena Allah. Mengagungkan Allah. Maka sholat Anda berarti punya hakikat batinah. Namun dia rasa dua nih. Sembayang sholat gerakan bagus. Lagu atin ngelamang rasa lain. Itu ibarat orang memberikan hadiah kepada seorang raja, bungkus sholat, lagu dalam tenaco. Dalam bangke, ngolok. Atau atin khusyuk lagu kurang, sifat zahirah. Kurang dan ruku, kurang dan sujud, kurang bacaan. Itu juga sama seperti orang berhadiah kepada seorang raja, namun hadiahnya misalnya kambing, potong ekornya atau buta atau berembi, tidak sempurna. Kedua-duanya yujibul maqtu. Kedua-duanya yujibul maqta min Allah, mewajibkan murka dari Allah. Berhadiah harus sempurna. Sempurna ruan sak segitar, ruan sandek segitar, arak ruan sandek segitar. Ya kenan hakikat batinah. Jadi sifat salat itu dua. Ada sifatun zahirat, ada namanya haqiqatun batinah. Arak sabru oleh luar, arak sabru oleh dalam. Oleh dalam enggak itu doang sembahyang tahu irape. Dengan apa? Dengan rasa. Rasa. Misal zahir Jawa, takbir, ruku, sujud, bacaan Fatihah itu dan itu zahirah harus sempurna, juga batinah sempurna. Bila ini caranya sholat, lengkap rukunnya, lengkap sifatnya, maka sholatnya sah dan diterima. Mudah-mudahan amin. Amin. Ya Rabban. Maka perhatikan sholat itu terutama sekarang di bulan suci Ramadan. Terutama tarawih jangan terlalu cepat. Kenapa? Karena orang sholat sedang berada di hadapan Allah. Segar hemurak pendak di hadapan Allah. Kata Al-Habib Umar, hal indahu unsun ma'allah. Apakah orang yang cepat sholatnya itu punya kenikmatan bersama Allah? Odek nara. Maka tanya antan pada sembahyang. Ini secara kesimpulan. Sedangkan bacaan-bacaan yang lain sudah ma'ruf, sudah populer. Nendek terpengaruh, dek tahu baca ayat. Jadi ini imam lek rumah tangga, melu ke jadi imam. Desnina sembahyang zuhur, mana-mana ayat kulhu. Kuliah kerja kulhu, inna ataina kulhu selesai wah kontek-kontek. Sebab ayat itu termasuk hayat salat. Dia perlu diganti si sujud sahwi. Anda dia baca ayat setelah Fatihah sah salatnya. Bahkan berayat si sekek bekanggo. Waladdallin amin berayat si satu ayat. Allah bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Sah. Barakat kedua, Allahus samad. Allahu akbar. Sah. Nah. Sah walaupun berayat dengan satu ayat atau yang lebih pendek. Waladdallin amin nun ara nun nenda Toha Yasin alif lam mim Allahu akbar. Lagu nenda to baca alama. Watan dek murid iya si ngaji. Wah tak ngaji. Wah, tes Quran nih, ente mas sekolah. Coba baca di alif lam mim. Onggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Yo. Mbak dong kena alama. Ini alama. Salah. Coba. Ini. Aduh. Alif lam mim sebaca. Maka perlu kita belajar. Nggih. Nggih. Istighfar dari ayat. Istighfar? Istighfar dari ayat. Dia ayat kemudian istighfar jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullah. Hah? Oh, wasau tutup Fatihah. Waladdallin. Sebelum amin.
Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Sunat. Rabbighfirli ini sebenarnya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Nah, kanggo neno ja sunat bahkan, tapi setelah waladdallin, sebelum amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Kenapa sunat? Supaya ada jarak waladdallin dengan amin. Sebab amin bukan Fatihah. Jangan sampai waladdallin min. Dan mama si imam waladdallin, dan murid amin. Salah. Amin itu setelah sempurna Fatihah. Anjih, bukan jujur ayat baru. Oh, setelah waladdallin apa istighfar, kesunahan. Atas astagfirullah bawa lagu sa yang daik ja Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Arak malik. Sebab sudah jam sekian ini telat tu lebar. Nggih. Sak kembali. Sami Allahu liman hamidah. Enggak doang. Oh, ada sejarahnya itu. Ya. Ada sejarahnya. Dulu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, Masya Allah, telat sholat. Telat ikut berjamaah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba, Masya Allah, Sayyidina Abu Bakr di rakaat kedua, masbuk. Enggak deh, telat ya masbuk ya. Dapat di rakaat pertama, itu dapat ruku. Nah, tatkala naik itu, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Rasulullah menoleh, siapa yang mengatakan demikian? Saya lihat malaikat ribuan mencatat ucapanmu. Sehingga itu ditetapkan menjadi bacaan Sami Allahu liman hamidah. Hendak dikenal Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidahu. Allah maha mendengar yang memujinya. Maka kita mendengar imam Sami Allahu liman hamidah. Ini kena Sami Allahu liman hamidah tidak? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Atau Rabbana lakal hamdu. Putar waw juga boleh. Rabbana walakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, secara Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq dulu. Sehingga menjadi bacaan waktu naik kepada rakaat setelah ruku, waktu beliau masbuk. Sebenarnya masih belum